Kali ini kami akan menjelaskan tentang teori atom Dalton dan Rutherford. Teori atom Dalton ditemukan oleh John Dalton yang sekaligus mengawali adanya perkembangan teori atom di dunia. John Dalton membuat teori ini berpatok pada teori yang pertama yang dikemukakan oleh Democritus dan Leucippus beberapa tahun silam. John Dalton memulai bereksperimen dengan atom dan terlahirlah teori atom Dalton tersebut. Dalam teorinya, John Dalton menerangkan bahwa atom adalah zat yang sudah tidak dapat dibagi atau diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih kecil. Tercatat bahwa teori atom milik John Dalton adalah teori tertua yang membahas tentang atom. Bunyi teori atom Dalton yang pertama, semua materi yang ada di dunia terbentuk dari kumpulan atom, dan atom sudah tidak bisa diuraikan lagi. Selanjutnya, masing-masing atom yang dihasilkan dari suatu senyawa tertentu memiliki sifat, karakteristik, serta massa yang berbeda tergantung pada senyawanya. Selanjutnya, setiap senyawa memiliki atom yang berbeda-beda. Adanya kedua atom dapat membentuk menjadi sebuah senyawa, bahkan molekul. Atom yang tidak sejenis juga dapat bergabung dan membentuk senyawa. Akan tetapi, atom-atom tersebut harus memperhatikan perbandingannya dan menggunakan perbandingan yang sederhana. Partikel yang menyusun atom memiliki zat yang selaras. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa teori atom Dalton adalah teori pertama yang mengangkat topik tentang atom. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tentu tetaplah ada perubahan mengenai atom. Sama seperti manusia, atom pun juga berevolusi. Berikut ini merupakan kekurangan dari teori atom Dalton. Seiring dengan perkembangan zaman, jelas atom juga akan mengalami perkembangan. Didapati fakta bahwa atom dapat berubah menjadi atom unsur lainnya apabila atom tersebut mendapatkan reaksi nuklir. Ini tentu sangat bertentangan dengan pendapat Dalton dalam teorinya. Selanjutnya, lagi-lagi pendapat Dalton disalahkan karena dengan adanya isotop dapat membuat setiap atom tidaklah benar-benar sama. Isotop membuktikan bahwa dunia atom hanya memiliki kesamaan pada nomor atomnya saja, tidak dengan massa dari atom tersebut. Selanjutnya, semasa perkembangan atom sendiri telah ditemukan banyak sekali senyawa yang memiliki perbandingan bilangan yang sedikit merepotkan, di mana dengan perbandingan bilangan yang tidak mudah, tidak bulat, dan tidak begitu sederhana. Dengan ini, lagi-lagi dapat dengan mudah menyalahkan teori Dalton di mana beliau mengatakan bahwa perbandingan antara senyawa merupakan perbandingan yang bulat. Di samping kekurangan dari atom Dalton ini, ada kelebihannya. Untuk kelebihannya, teori Dalton memiliki bentuk model yang mungkin membuat para ilmuwan memiliki potensi dan kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap teori atom Dalton. Para ilmuwan akan memiliki potensi untuk memperbaiki pendapat Dalton menjadi lebih logis dari segi ilmu pengetahuan. Selain itu, teori atom Dalton juga dapat menjadi motivasi untuk terciptanya bibit atom baru, guna menutupi segala kekurangan dari model atom milik Dalton. Teori atom terus berkembang hingga sekarang. Bahkan setelah teori atom milik Dalton, masih ada lagi teori atom milik Thomson, Rutherford, serta Bohr. Teori-teori tersebut membantu mengembangkan serta menjadi bentuk pembetulan dari teori-teori atom sebelumnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang teori atom Rutherford. Seorang ilmuwan fisika yang lahir di Selandia Baru bernama Ernest Rutherford merupakan salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Teori atom Rutherford yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford yang dibantu oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden pada tahun 1911. Dilansir dari Lumen Learning, Rutherford mengemukakan bahwa semua muatan positif dan sebagian massa atom terkonsentrasi di ruang yang sangat kecil bernama nukleus atau inti atom di bagian dalam atom. Di dalam nukleus terdapat proton dan juga neutron yang berkontribusi pada hampir semua massa atom. Rutherford juga mengemukakan bahwa sebagian volume atom diisi oleh substansi bernama elektron. Elektron yang bermuatan positif negatif terdistribusi di sekitar inti atom membentuk sebagian besar volume atom. Berikut ini merupakan gambaran dari atom Rutherford. Berikut merupakan kelebihan dari teori atom Rutherford. Menemukan inti atom atau nukleus dari eksperimennya. Menemukan atom merupakan inti terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Menggambarkan gerak elektron di sekitar inti atom. Menemukan jari-jari inti atom dan juga jari-jari atom. Menemukan bahwa inti atom sangat kecil namun berkontribusi sebagai hampir keseluruhan massa atom. Menemukan bahwa elektron sangat ringan namun berkontribusi sebagai hampir keseluruhan volume atom. Mudah dipahami untuk menggambarkan struktur atom yang rumit. Sedangkan kekurangan dari teori atom Rutherford tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan juga tidak bisa menjelaskan stabilitas atom.